Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, orang tua, wali siswa dari siswa-siswi kelas 6 SD yang akan mendaftarkan diri di SMP Impian. Alhamdulillah kita bertemu lagi di video saya yang kedua pada seri PPDB online tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Nah, langsung saja Bapak Ibu, pada video ini akan saya informasikan tata waktu kegiatan PPDB 2020-2021. Bapak Ibu sekalian, pada video ini sengaja saya tampilkan berupa animasi timeline atau lini masa kegiatan PPDB. Dikandung maksud agar mudah dimengerti dan dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Begini Bapak Ibu, pada saat sekarang ini kita sedang tahap persiapan ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, apa saja yang harus kita persiapkan, berkasnya apa saja, dan lain-lain. Nah, ibaratnya kalau kita sedang melakukan perjalanan, jadi saat ini itu kita sedang di tempat asal ya, sampai endingnya nanti ketika anak atau putra-putri kita sudah diterima di SMP Impian. Gitu Bapak Ibu. Saat ini kita sedang masih di tahap persiapan. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di video saya sebelumnya, video pertama tentang informasi awal PPDB tahun pelajaran 2020-2021. Nanti saya sertakan linknya di atas ya Bapak Ibu. Nah, setelah semua persiapan sudah oke, kita tinggal menunggu hari hanya saja untuk melakukan pendaftaran. Ingat Bapak Ibu, pendaftarannya itu secara online ya. Bapak Ibu mengisi formulirnya itu online dari rumah ya, boleh dari rumah atau dari warnet atau dari manapun. Yang penting ada laptop dan koneksi internet Bapak Ibu. Nah, itu tinggal menunggu saja waktunya. Kapan sih waktunya? Kapan hari hanya? Oke, cek di sal. Yang pertama, tata waktu yang pertama Bapak Ibu adalah pendaftaran dan verifikasi. Ini dilaksanakan tanggal 22 sampai 24 Juni tahun 2020. Pak, yang dimaksud pendaftaran dan verifikasi itu apa sih? Nah, pendaftaran adalah pendaftaran online mandiri yang dilakukan oleh orang tua atau wali siswa kelas 6 calon siswa baru. Itu Bapak Ibu. Jadi yang mendaftarkan anaknya, putra-putrinya itu dari pihak orang tua, atau mungkin dari pihak SD-nya barangkali ada yang bisa membantu. Itu saya kurang tahu juga. Tapi yang pasti ini pendaftaran online mandiri Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mendaftarkan online, mengisi formulir secara online, linknya mana Pak? Linknya nanti akan saya informasikan setelah ada pertemuan rapat semua SMP Kabupaten Pemalang. Insya Allah nanti tanggal 3. Nanti link secara resmi akan saya informasikan berikut dengan tata cara pendaftarannya. Itu Bapak Ibu. Nah, kembali ke pendaftaran. Setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran online, nanti akan dicetak ya, akan keluar formulir, kemudian Bapak Ibu cetak silakan. Nah, formulir ini yang nantinya akan dibawa ke sekolah pilihan pertama, di mana Bapak Ibu mendaftar.
Jadi nanti ada Bapak Ibu bisa memilih 3 pilihan sekolah, tapi itu nanti saja akan saya jelaskan lebih detailnya di tata cara pendaftaran. Ini alurnya dulu Bapak Ibu ya, alur atau lini masa atau timeline PPDB tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kalau sudah keluar formulirnya, nanti formulir ini disertakan dengan berkas-berkas yang lainnya, ditaruh di dalam stop map. Tergantung tiap sekolah beda-beda stop mapnya. Untuk yang putra-putri biasanya beda ya. Bisa Bapak Ibu informasi, tanya dulu ke SMP tujuannya, yang putra warna apa, yang putri warna apa. Nah, kembali berkas, semua berkas tadi, yaitu terdiri dari formulir bukti pendaftaran online beserta berkas yang lain, dimasukkan ke dalam stop map, lalu dibawa ke sekolah pilihan pertama ya Bapak Ibu, dibawa ke sekolah pilihan pertama. Sampai di sekolah nanti Bapak Ibu akan menemui loket, tentu saja insya Allah dengan protokol kesehatan anjuran dari pemerintah ya, ada physical distancing juga. Maaf ya. Setelah sampai sekolahan nanti Bapak Ibu akan dilakukan verifikasi oleh petugas dari SMP tujuan ya. Kemudian Bapak Ibu setelah diverifikasi akan mendapatkan 1 lembar tanda bukti verifikasi. Nah, tanda bukti verifikasi dari SMP inilah yang Bapak Ibu simpan baik-baik ya. Biasanya disingkat TBV, tanda bukti verifikasi. Ini silahkan Bapak Ibu simpan baik-baik. Kemudian berkas yang Bapak Ibu bawa ini nanti ditinggal di sekolah Bapak Ibu. Proses pendaftaran dan verifikasi yang dilakukan di sekolah tujuan itu dilakukan 3 hari, yaitu tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggal 25 Juni 2020. Tanggal ini adalah proses analisis dan pengesahan. Apa yang dimaksud analisis? Jadi semua pendaftar, semua calon siswa baru yang mendaftar di sekolah tujuan itu akan dilakukan seleksi Bapak Ibu. Nah, seleksinya berdasarkan apa? Berdasarkan jalur yang dia pilih. Gitu Bapak Ibu. Mengenai jalur sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Silakan Bapak Ibu buka-buka lagi, boleh. Setelah dilakukan analisis, maka akan dilakukan pengesahan oleh Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Jadi tanggal 25 Juni ini adalah proses analisis dan pengesahan. Tentu saja proses pengesahan ini tidak serta-merta semua sekolah se-Kabupaten Pemalang itu langsung selesai hari itu juga. Bapak Ibu bisa mengerti ya, sekolah negeri se-Kabupaten Pemalang itu jumlahnya banyak sekali. Jadi kemungkinan pengesahan dan analisis ini bisa lebih dari 1 hari waktunya. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, tanggal 27 Juni. Nah, ini adalah pengumuman resmi. Pengumuman resmi di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Mohon maaf. Ya, pengumuman resmi. Jadi pengumuman yang dikeluarkan oleh sekolah ini sudah dilakukan pengesahan oleh Dinas Pendidikan. Gitu Bapak Ibu. Pengumuman ini melalui online bisa dibuka, melalui offline juga bisa. Jadi Bapak Ibu silahkan datang ke SMP tujuan, dilihat di papan pengumuman. Nanti biasanya akan kami tempel nama-nama siswa yang diterima dan yang tidak diterima. Itu tanggal 27 Juni. Pastikan mudah-mudahan semua atau nama putra-putri Bapak Ibu tercantum di
papan pengumuman yang diterima. Amin, Allahumma amin. Kemudian selanjutnya setelah pengumuman ini ada tahap daftar ulang Bapak Ibu. Kapan waktu daftar ulang ini? Daftar ulang dilaksanakan tanggal 29 Juni sampai tanggal 1 Juli 2020. Jadi ada waktu 3 hari untuk melakukan daftar ulang, yaitu tanggal 29, tanggal 30, dan tanggal 1 Juli. Ini adalah calon siswa baru yang dinyatakan diterima yang bisa mendaftar ulang. Nah, silahkan dimanfaatkan dengan bijak waktu 3 hari ini. Tenang saja Bapak Ibu, daftar ulang di sekolah negeri gratis, tidak dipungut biaya apapun. Gratis, sama sekali gratis Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya setelah Bapak Ibu daftar ulang, biasanya ya Bapak Ibu, ini kalau dalam situasi kondisi yang ideal tanpa ada pandemi seperti ini, akan ada informasi juga mengenai pengenalan lingkungan sekolah. Ya, pengenalan lingkungan sekolah atau yang disingkat PLS. Ya, kalau zaman dulu itu namanya MOS lah, atau MOPD atau ospek, lebih familiarnya itu Bapak Ibu. Biasanya pada saat daftar ulang ini juga akan diinformasikan mengenai hari pertama masuk sekolah. Nah, sesuai kalender pendidikan, hari pertama masuk sekolahnya itu tanggal 13 Juli Bapak Ibu. Nah, 13 Juli baru masuk sekolah, kemudian selama 3 hari melakukan PLS. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tidak ada informasi sebelumnya, pakaian apa yang harus dipakai pada saat PLS, apa saja yang harus dibawa, bagaimana jadwalnya. Nah, bagaimana? Kemungkinan akan merepotkan. Biasanya yang sudah-sudah itu ada waktu 1 hari sebelum hari H. Kalau tanggal 13 ini hari Senin, berarti hari Sabtunya tanggal 11-nya itu biasanya calon siswa baru ini akan dikumpulkan Bapak Ibu. Kegiatannya apa? Yang pertama ada pembagian kelas, yang kedua ada pembagian majalah MOP, kemudian perlengkapan apa saja yang harus dibawa, pokoknya pembekalan Bapak Ibu. Ada 1 hari pembekalan untuk PLS. Tapi karena ini sedang situasi pandemi seperti ini, mungkin ada pertimbangan lain sehingga tidak dicantumkan pada tata waktu kegiatan PPDB ini. Atau mungkin langsung PLS saja juga bisa. Jadi setelah daftar ulang, siswa-siswi baru langsung berangkat tanggal 13. Itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah tanggal-tanggal penting proses PPDB tahun pelajaran 2020-2021 Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu boleh save, boleh Bapak Ibu simpen, boleh Bapak Ibu share supaya tidak ada yang lupa. Jangan sampai kita kelupaan tentang tanggal-tanggal pendaftaran putra-putri kita. Silahkan, ini sudah saya buatkan juga tabelnya, boleh Bapak Ibu simpan. Demikian Bapak Ibu video saya yang kedua, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga karena saya ini juga lagi agak kurang sehat, kebanyakan lembur mungkin ya. Suaranya agak gerak-gerak Bapak Ibu, mohon maaf ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.